Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah Jafar dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan membuat video presentasi dengan judul Kebijakan Tata Ruang dalam Bidang Kemaritiman. Yang pertama, kebijakan tata ruang dalam kemaritiman. Kebijakan tata ruang kemaritiman mengatur tata ruang laut dan memberikan kepastian hukum untuk pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan. Kebijakan ini adalah salah satu dari 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri dari pengelolaan laut. Materi kedua yaitu tujuan kebijakan kelautan Indonesia. Mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah tujuan kelautan Indonesia. Artinya Indonesia harus menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, dan kuat yang dapat membantu menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah dan seluruh dunia. Visi kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari kebajikan kelautan Indonesia, yaitu yang pertama, mengelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan efisien. Kedua, kembalinya kredibilitas sumber daya manusia. Yang ketiga, menghidupkan kembali pertahanan dan keamanan kelautan yang kuat. Keempat, menyelesaikan kedaulatan hukum dan keselamatan laut diterapkan. Yang kelima, tata kelola kelautan yang baik. Keenam, kesejahteraan yang merata bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil. Ketujuh, pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing. Yang ketiga, prinsip kebijakan kelautan Indonesia. Indonesia membuat kebijakan hukum untuk mendukung statusnya sebagai negara kepulauan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang kelautan. Pasal 13 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa kebijakan pembangunan kelautan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam program untuk setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Dan yang keempat yaitu sumber daya dan jasa lingkungan laut. Yang pertama, sumber daya hayati. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, dan biolat laut lain. Yang kedua, sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut. Yang ketiga, sumber daya buatan. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Yang keempat, jasa lingkungan. Jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, transportasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi laut. Yang kelima, sumber daya alam non-konvensional. Sumber daya alam non-konvensional adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laut adalah pengaktualisasian hak dan wewenang untuk memanfaatkan dan mempertahankan sumber daya dan jasa lingkungan laut untuk mencapai berbagai keuntungan yang dilandasi oleh prinsip kebijakan, keadilan, kemajuan, dan keberlanjutan. Kesimpulan, kebijakan tata ruang kemaritiman mengatur tata ruang laut dan memberikan kepastian hukum untuk pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan. Visi dan misi kelautan Indonesia adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian di wilayah di seluruh dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Visi dan misi kelautan Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional dan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.